Mungkin para petani padi kalau melihat daun seperti ini, kuning seperti ini, pasti jenengan itu bertanya, obatnya apa? Dan obatnya apa? Seperti itu. Ini di video ini saya mau jelasin tentang permasalahan tanaman padi seperti ini, daunnya menguning. Biasanya itu di masa vegetatif mau ke masa generatif, ada juga yang di masa generatif itu sudah daun itu sudah menguning. Kalau jenengan tanya soal masalah obat, saya itu jarang menggunakan fungisida atau bakterisida. Kalau biasanya kalau saya itu pencegahan menggunakan fungisida itu untuk di masa generatif seperti ini, baru saya menggunakan fungisida untuk antisipasi dari penyakit padi ya seperti jamur dan lain-lain. Kalau di masa generatif saya itu tidak, ya istilahnya jarang atau nggak pernah menggunakan fungisida atau bakterisida. Saya itu hanya fokus di pemberian nutrisi. Soalnya kalau tanaman padi seperti ini, kemungkinan gejala itu bukan karena kok dari serangan bakteri atau jamur, belum tentu. Memang gejala itu bentuknya bisa mirip, tapi gejalanya bisa juga berbeda. Penyebabnya bisa juga berbeda, istilahnya seperti itu. Kalau di saya itu di masa vegetatif, saya melakukan itu pemberian nutrisi itu yang saya utamakan adalah untuk menangani daun kuning seperti ini, itu adalah pemberian nutrisi unsur makro yang bersifat sekunder. Nah, ini aku jelasin supaya jenengan itu bisa paham cara memahami nutrisi atau unsur hara tanaman, biar jenengan tahu. Unsur hara makro itu juga dibagi dua. Nah, ini aku jelasin ya supaya jenengan paham. Unsur hara itu kan ada dua, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, ini di video ini saya mau jelasin tentang unsur hara yang makro. Unsur hara makro itu aja dibagi dua. Nah, ada makro primer dan ada makro sekunder. Nah, yang namanya makro primer itu ya sejenis NPK. Kalau istilahnya, kalau orang yang nggak paham tentang unsur hara ya dia tahu itu hanyalah ada sejenis poska atau urea, pokoknya sejenis ada kandungan atau NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, unsur ini sangat banyak. Terus ada lagi unsur hara makro yang bersifat sekunder. Nah, bersifat sekunder, Ca itu sejenis kalsium, magnesium, atau sulfur. Nah, unsur makro primer, nitrogen, fosfor, dan kalium wajib dipupuk karena kruasial. Kruasial itu istilahnya sangat banyak untuk dibutuhkan tanaman. Sedangkan unsur yang sekunder, makro yang sekunder, itu juga sangat banyak dibutuhkan oleh tanaman. Yang penting unsur makro itu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kebanyakan petani itu yang
unsur hara sekunder ini biasanya diabaikan. Yang dia tahu itu hanya unsur NPK aja, yang primernya itu tidak diimbangi. Nah, akhirnya daun ini biasanya itu akan tanaman itu akan rentan dengan penyakit karena nutrisi tidak terpenuhi dengan maksimal. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena saya kenapa kok di masa vegetatif itu tidak selalu kok tidak menggunakan pencegahan menggunakan fungisida atau bakterisida. Karena yang saya kejar itu untuk kesehatan tanaman. Tanaman itu biar tumbuh subur tapi kuat. Nah, tanaman kalau istilahnya nutrisi itu terpenuhi, itu dia akan kuat dengan sendirinya. Istilahnya seperti itu. Karena supaya jenengan itu, kenapa kok saya jelasin seperti ini, supaya jenengan itu tidak berpikir di benak pikiran itu selalu obat terus. Biar jenengan sekali-sekali itu pemberian tanaman itu supaya dia itu kuat dan sehat. Nah, istilahnya seperti itu. Karena tanaman yang sehat, kuat, dia itu istilahnya dari segi penyakit itu dia itu akan kuat dengan sendirinya. Nah, semoga ini video yang saya jelasin itu bisa itu menjadi pemahaman dan pembelajaran untuk mengenai tanaman padi yang seperti ini. Nah, di samping juga kita juga itu daun kuning ini seperti ini bisa juga dengan kendala dari faktor lahan yang kurang sehat atau pH itu tidak seimbang. Nah, ya karena apa? Saya itu karena kok sering ditanya itu daun kuning seperti ini itu obatnya apa? Obatnya apa? Nah, saya itu bukannya kok nggak mau menjawab. Tapi karena saya itu nanti gagal pemahaman, saya kasih tahu dengan memberi dengan menggunakan insektisida ini, fungisida ini, belum tentu itu karena belum tentu itu daun kuning seperti ini bukan karena dari bakteri atau jamur. Belum tentu ini dari gejala dari hama, belum tentu. Karena setiap pemahaman saya itu ingin jenengan jadi petani itu cara memahami dulu soal masalah pengendalian atau mengatasi itu. Kalau kita itu sudah paham, akhirnya itu akan mudah untuk pengendalian. Kita bawa uang pergi toko pertanian, kalau sudah tahu ini penyebabnya, ini dari nutrisi atau dari hama atau dari penyakit, kalau sudah jelas kan kita sudah tahu. Nah, kalau memang dari hama kita langsung membelikan dengan insektisida. Kalau memang ini dari bakteri, kita menggunakan bakterisida. Kalau ini memang ini dari kekurangan nutrisi, ya kita berikan nutrisi. Dan seterusnya seperti itu, supaya jenengan itu bisa paham. Sekian dari saya, semoga ini menjadi pembelajaran dan untuk pemahaman menjadi petani, supaya itu kita itu tidak selalu harus terlalu menggantungkan obat selalu. Istilahnya yang penting itu, kalau saya itu yang terpenting memberikan untuk kesehatan tanaman. Oke, sekian dari saya. Salam sukses, salam pejuang pangan.